Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Aditya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIK 0486194406. Di sini akan mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah Pancasila dengan judul video yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini untuk fokus utamanya yaitu tentang Pancasila dan RIS ya. Kita lanjut. Pengantarnya itu Pancasila bukan sekedar teks statis. Jadi Pancasila ini lahir melalui perjuangan panjang ya. Kita tahu tentang BPUPKI dan Piagam Jakarta, tapi ada rumusan-rumusan yang berbeda gitu di tingkat konstitusi. Peristiwa ini terjadi saat Republik Indonesia Serikat ya, dibagi-bagi gitu. Kalau untuk yang sekarang kan kesatuan. Next, jadi peristiwa penting ini yaitu Masa RIS ada di 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Latar belakangnya itu terjadi ketika konferensi meja bundar tahun 49 ketika Indonesia diakui kedaulatannya namun dalam bentuk federal atau serikat yang kita kenal sebagai RIS ya. Jadi di landasan hukumnya itu konstitusi yang berlaku masih konstitusi RIS ya tahun 49 bukan undang-undang 1945 ketika kita dinyatakan mereka. Jadi di sana ada berupa perubahan rumusan Pancasila. Yang pertama dasar negara termuat dalam mukadimah konstitusi RIS. Kemudian rumusannya berbeda dari versi 18 Agustus tahun 45. Ketiga, rumusan mukadimah konstitusi RIS yaitu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Kemudian di sini juga ada catatan khusus. Jadi rumusan ini menghilangkan frasa panjang ya, dari undang-undang yang kita ketahui. Misalnya adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan deskripsi panjang sila kerakyataan lainnya. Jadi dijadikan ringkas dan bernuansa liberal federalistik. Mengikuti perubahan yang mencerminkan kompromi politik ketika itu. Kemudian next, nilai-nilai yang tercermin dari sila-sila RIS tadi itu. Nilai Pancasila yang paling menonjol yaitu persatuan Indonesia ya, sila ketiga. Kemudian keputusan yang pragmatis itu para pendiri bangsa, terutama Muhammad Hatta dan delegasi RI, karena sang pengusung ya. Usulan pertama dari Bung Hatta, kemudian menerima bentuk RIS, perubahan rumusan ini sebagai taktik politik sementara. Kemudian tujuannya adalah pertama mengakhiri konflik bersenjata dengan Belanda, mempercepat pengakuan kedaulatan, mempertahankan persatuan wilayah ya, dengan rencana cepat untuk kembali ke Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berhasil diwujudkan ketika 17 Agustus 1950. Kemudian apa refleksi dan relevansi bagi generasi muda gitu. Jadi Pancasila ini mengajarkan pragmatisme idealis, itu fleksibel dalam cara atau taktik politik, tapi masih teguh pada tujuan ideal, yaitu kedaulatan dan persatuan bangsa. Yang pertama yaitu pelajaran sejarah singkat RIS ya, mengajarkan kita tentang fleksibilitas prinsipil. Jadi para founding father menunjukkan kematangan politik dengan cara yang fleksibel ya, berbentuk negara dengan rumusan berupa teks, tetapi masih teguh dengan tujuan. Kemudian relevansi dengan masa kininya yaitu kompas di era digital. Pancasila harus jadi kompas dinamis untuk generasi sekarang ya. Kira harus terbuka dengan perubahan-perubahan global, baik teknologi dan apapun itu. Kemudian prioritas persatuan, kita harus meneladani semangat komprominya, persatuan, di tengah hiruk pikuk dan polarisasi informasi dan perbedaan pendapat yang tajam. Kemudian Pancasila adalah jiwa. Jadi Pancasila bukan sekedar 5 poin ya, dan bukan hanya sekedar teks yang pertama kita bahas tadi. Jadi
adalah jiwa kesepakatan dasar yang harus dipertahankan keutuhannya, seperti yang dibuktikan oleh para pendiri bangsa yang segera membubarkan RIS dan kembali ke NKRI. Jadi yang awalnya kita NKRI, kemudian berubah jadi RIS, dan di situ banyak polemik walaupun sebenarnya masih pragmatis dan tujuannya masih kedaulatan dan persatuan bangsa, tapi akhirnya dirubah lagi kembali ke NKRI atau kesatuan ya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.